Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Jaya di sini. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kursor. Buat yang belum nonton bisa cek link di deskripsi video untuk playlistnya. Kali ini masih dengan tutorial basis data, kita akan membuat satu replikasi satu arah antara master dan slave tentunya. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kalau sudah, oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita perlu tahu dulu nih, apa itu replikasi. Replikasi itu merupakan suatu teknik untuk melakukan copy atau pendistribusian data dan objek database dari satu basis data ke basis data yang lainnya, yang lokasinya itu terpisah secara fisik maksudnya. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi atau jaringan lokal maupun internet. Nah, analoginya tuh kayak kita punya dua sistem atau lebih gitu yang bisa saling sharing database yang kita punya. Seperti itu analoginya. Oke, karena kita sudah tahu apa itu replikasi, sekarang kita bakal lanjut ke tutorialnya aja. Oke, kita bakal tunjukin dulu nih apa yang kita butuhkan ketika kita bakal mencoba untuk melakukan replikasi di sini. Kita membutuhkan dua sistem pastinya untuk melakukan replikasi ini. Nah, mungkin kita bakal melakukannya di satu sistem karena kita bakal melakukan sharing data di sini melalui sebuah jaringan. Jadi apa sih yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan sebenarnya boleh dua PC atau dua buah PC yang akan kita sambungkan dengan kabelan ataupun kalau kalian nggak ada PC di rumah, kalian boleh install dulu VirtualBox ataupun aplikasi virtual machine lainnya yang beberapa ada yang gratis yang bisa kalian download di internet tentunya. Jadi ini saya di sini akan menggunakan VirtualBox dengan operasi yang sudah terinstall di dalamnya yaitu Windows 10. Untuk Windows-nya sendiri, Windows yang ada di VirtualBox sendiri itu menyesuaikan dengan spesifikasi komputer kalian. Misalkan komputer kalian spesifikasi yang rendah, kalian bisa menggunakan versi Windows yang lebih rendah lagi. Oke, sekarang apalagi sih yang dibutuhkan? Selain sistem asli dan sistem virtual ini, kita juga harus membuka atau menonaktifkan firewall di kedua sistem ini, yaitu dengan biasa kita harus masuk ke setting dulu, setting Windows, kemudian kita masuk ke network and internet, kemudian Ethernet, kemudian Windows Firewall. Kita akan matikan semua firewall di sini. Sama juga seperti yang ada di virtual machine-nya. Virtual machine-nya. Nah, saya sudah buka di sini virtual machine-nya. Kita lihat dulu settingannya. Nah, di sini ada network. Kita masuk ke network, Ethernet, Windows Firewall. Nah, di sini sudah dinonaktifkan untuk firewall sendiri. Dan jika pada saat proses ping itu masih tidak mau connect, itu kita bisa cek untuk ini biasanya terjadi pada Windows 10 yang versi terbaru. Jadi kita harus cek dulu di bagian gpedit-nya. Kita ketikkan di Windows Run gpedit. Nah, gpedit.msc. Lalu kita enter, kemudian kita masuk ke polisi editornya, kemudian kita masuk ke configuration. Di sini ada administrative template, kita masuk ke dalamnya, kemudian di sini ada network, masuk ke dalamnya, kemudian ada LANman workstation, kita masuk ke dalamnya. Nah, di sini ada enable insecure guest logons. Kita klik kanan, edit, kemudian ganti keterangan di sini menjadi enable agar kita bisa login ke menggunakan guest. Oke. Ketika ini sudah di enable, kalian klik apply, oke. Kalian seharusnya sudah bisa menghubungkan antara dua buah sistem kalian seperti itu. Sama juga yang di sistem lagi satu itu sama sama juga. Kita harus setting seperti itu juga. Kalau kalian pakai Windows 10 yang keluaran terbaru atau versi terbaru. Oke.
Setelah itu ya yang kalian butuhkan adalah aplikasi SAM dan juga MySQL-nya di dua sistem ini harus sudah terinstall karena kita bakal ngolah sebuah database, jadi kita harus punya MySQL dan juga aplikasi SAM-nya. Setelah itu kita bakal langsung aja, kalau kalian sudah tahu semua kebutuhannya dan juga persiapannya, kita lanjut aja ke replikasinya. Oke? Oke, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menghubungkan dua sistem ini, yaitu dengan melakukan pengaturan IP. Kita bakal masuk ke pengaturan IP. Yang pertama kita bakal atur IP di servernya dulu, atau ya di servernya dulu. Kita atur di control panel. Control panel di sini, kemudian kita masuk ke network and internet, kemudian network and sharing. Kalau untuk yang di Windows 10, kemudian ada change adapter setting. Nah, di sini. Ini akan muncul virtual host only network. Kalau kita pakai virtual machine. Nah, ini kita klik, kita lihat propertiesnya, kemudian kita masuk ke Internet Protocol versi 4 atau TCP/IP versi 4. Kemudian kita lihat propertiesnya, kita setting seperti ini. Nah, ini bebas aja sebenarnya, cuman sesuai kalian aja gitu loh, yang gampang kalian ingat aja. Dan usahakan IP yang di sini itu mirip dengan IP yang ada di sistem yang lainnya gitu. Misalkan saya di sini menggunakan IP 192.168.561 akhirat. Nanti akan berbeda itu hanya di akhirannya aja. Nanti yang di sistem lainnya itu bakalan saya ganti digit belakang ini menjadi 2. Oke, dan subnet max-nya akan secara otomatis terbuat. Setelah itu kita oke. Oke, setting IP di sistem server sudah selesai dilakukan. Kita close saja, habis itu kita close aja. Kemudian kita akan lakukan setting IP di kliennya, yaitu sama aja di control panel juga. Oke, di control panel juga. Kemudian sistem bukan di network internet, kemudian network internet sharing ini, kemudian change adapter, kemudian masuk ke sini, kita lihat propertiesnya, kemudian masuk ke internet TCP/IP versi 4. Kemudian nah kita masuk di sini. Nah, kita lihat kan ini IP-nya itu sama, hanya yang berbeda itu hanya digit paling belakangnya aja. Yang tadi di server itu 1, sekarang di klien itu 2. Dia IP itu 192.168.562. Kemudian subnet max-nya itu akan otomatis dibuat. Kemudian ini default gateway-nya kita masukkan IP master atau IP servernya. Setelah kita masukkan IP servernya ini ke default gateway-nya, kita klik OK. Kemudian kita close. Itu akan otomatis terhubung. Oke, setting IP sudah selesai. Sekarang kita bakal lanjut ke tutorialnya. Apa sih yang bakal kita lakukan selanjutnya? Yang bakal kita lakuin selanjutnya itu kita tes ping dulu. Kita ping dari klien ke server. Servernya itu IP-nya 192.168.56, kemudian 1. Kita tes ping. Oke. Kalau sudah keluar replay from atau balasan dari server, berarti sudah terhubung dengan jaringan. Oke. Dan kemudian sama juga di server kita ping kliennya, yaitu 192.168.56, kemudian 2. Ini IP dari klien kita. Kita lihat, kita ping dulu. Oke, sudah terhubung keduanya, berarti kita siap melakukan replikasi tentunya. Setelah kita replikasi seperti ini, setelah kita hubungkan seperti ini maksudnya, kita bisa melakukan replikasi sekarang. Oke, kita bakal mulai replikasinya sekarang.
Oke, sekarang kita lanjut ke proses yang berikutnya, yaitu proses konfigurasi di file my di dalam folder MySQL-nya. Kita masuk dulu, biasanya di mana sih file my itu? Ya, file my itu kalau di Windows itu disimpan di direktori Windows, kemudian masuk ke SAM, kemudian masuk ke MySQL, kemudian masuk ke bin, lalu kita cari my, oke, di sini. Kalau di Windows itu ekstensinya itu adalah .ini, kalau di Linux kalau nggak salah itu ekstensinya .cnf, oke. Jadi kita masuk aja, kita klik kanan, kita edit, kemudian kita cari MySQLD di sini, oke. Kemudian ketika kita sudah menemukan MySQLD, kita tambah di bawahnya itu log strip bin sama dengan MySQL strip bin, dan di bawahnya ada server, ID server, kemudian strip ID, kemudian sama dengan 1. Kenapa kita pakai 1? Karena biar gampang aja nanti nyontohinnya gitu loh. Jadi bisa aja kita pakai angka yang besar, misalnya 999 bisa, cuman nanti ya kita kendala nanti kita nggak bisa ngingetnya gitu loh. Jadi kita pakai yang gampang aja, nanti server server masternya itu ada 1, ID-nya, kemudian server slave-nya itu adalah 2. Oke. Sekarang kita masukkan kembali inodb plus, kemudian log, kemudian add, kemudian trx, bukan trs tapi trx, kemudian commit, kemudian sama 1. Oke. Setelah itu kita masukkan baris berikutnya, yaitu sin, kemudian bin log, kemudian sama dengan 1. Oke. Setelah seperti ini kita bakal save, kemudian kita silang, kita close, kemudian kita masuk ke MySQL-nya melalui cmd. Dan dari direktori, kemudian SAM, kemudian MySQL, kemudian bin, kemudian masuk di sini MySQL, kemudian grab user, root. Oke, kita masuk ke dalam MySQL-nya sekarang. Kita tunggu sebentar. Oke, kita sudah masuk ke MySQL, kemudian kita bakal buat master yang bakal ngasih replikasi ke sini. Oke, sekarang kita grant replication on replication slave on bintang to, ini nama masternya, kita kasih nama master aja biar gampang, master, kemudian add ini adalah IP dari slave-nya nanti, yaitu 192.168.562. Itu IP slave di komputer ini. Kemudian kita identified by passwordnya, yaitu misalkan master. Bebas, password sebenarnya bebas, boleh apa aja asalkan mudah diingat gitu loh, jangan sampai lupa. Oke, kita klik oke, query oke, berhasil. Kemudian kita bakal masukkan flash privilege, enter. Oke, query oke. Sekarang kita bakal cek master statusnya. Master statusnya itu kayak gimana gitu. Kita show, kemudian master status seperti biasa. Kita klik oke. Ini yang bakal kita pakai di sini. Jadi ini di field file
data di field file dan data di field position. Itu bakal berguna banget. Jadi jangan di close dulu karena kita bakal pakai. Oke, sekarang kita bakal masuk ke konfigurasi slave-nya. Pertama-tama seperti biasa kita edit dulu mainnya di sini. Cuman perbedaannya kalau di slave kita cuma memasukkan server ID-nya aja. Server strip ID sama dengan 2. Nah, kita pakai ID-nya 2 di sini. Oke, agar berbeda dengan ID masternya. Dan kita save, kemudian kita close, kemudian kita hide itu. Kemudian sekarang kita masuk ke directory MySQL-nya, yaitu cd sam MySQL, kemudian bin dan MySQL user root, kemudian enter. Oke, kita udah masuk ke MySQL-nya. Sekarang kita konfigurasi server slave-nya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita hubungkan dulu slave-nya dengan masternya, yaitu dengan perintah change master to master underline host, garis bawah host, kemudian sama dengan ini IP dari sistem masternya, yaitu 192.168.56, kemudian tutup dengan titik, kemudian koma, dan masuk ke kurang di sini. Salah. Kurang di sini tadi. Kita kurang 1 di sini. 6.1. Nah, sudah. Enter kembali, kemudian kita kasih master usernya, yaitu nama masternya yang tadi di sini. Nama masternya itu master, kemudian kita koma, kemudian master passwordnya, yaitu ini yang di sini. Master passwordnya itu adalah master, kemudian koma lagi, master filenya sekarang, master log file. Master log filenya itu ini yang di sini. Master log filenya itu MySQL bin titik kosongnya 5 kali 1, kemudian tutup, kemudian koma, kemudian kita masukin master positionnya, itu master garis bawah log garis bawah post, kemudian sama dengan tanpa tanda petik kita masukkan positionnya yang ada di sini di data masternya ini, 648 titik koma enter. Query berhasil dimasukkan. Kemudian kita bakal start slave-nya, koma, kemudian kita bakal show statusnya, show slave status, kita pakai ini biar rapi, biar nggak berantakan. Kita pakai J besar di sini. Masih ada fatal error di sini. Kita bakal cari solusinya dulu. Ketika kita menemukan masalah seperti ini, itu fatal error pada slave input output read stop, karena dia IDS-nya dianggap sama, kita bakal cek dulu IDS di sini di masternya, yaitu kita dengan cara kita cek show variables like
server ID. Oke, koma. Oke, ini server ID-nya value-nya 1. Oke, di sini kita bakalan change di sini server ID-nya itu set global. Padahal kita udah set tadi kan server apa tuh server slave-nya itu adalah 1, dua gitu. Udah kita set 2, tapi kenapa nggak masuk? Kita bakal set lagi set global server ID sama dengan 2. Nah, koma kita enter. Query oke, query berhasil dijalankan. Sekarang kita bakal show statusnya lagi. Kita bakal start lagi ini, start slave lagi. Save lagi. Oke, query oke. Sekarang kita bakal show status slave-nya lagi. Statusnya lagi. Habis itu kita kasih kiri sini biar dia rapi. Oke. Masalahnya sekarang sudah hilang. Waiting for master to send event. Oke. Sekarang masalahnya sudah hilang. Sekarang kita bisa memasukkan, data dari master ke slave di sini. Oke, kemudian kalau sudah berhasil seperti ini, kita bakal cek apakah bisa. Jadi kita bakal masukin dulu data di MariaDB ini, kita create. Oke. Tabel TB pasar misalkan. Oke. Kita buat seperti itu dulu, kemudian create database saja dulu. Base DB pasar. Oke, query oke. Kita show database di sini. Oke, ID pasar, DB pasar ada. Kita lihat di sini. Show database. Oke, DB pasar sudah ada. Jadi, ini sudah terhubung antara slave dan juga masternya. Kita bakal coba lagi di slave-nya. Apakah slave-nya ini bisa nggak masukin data di master? Kita coba aja. Sekarang kita coba create tabel di sini, create. Kok create tabel? Create database maksud saya. Database. Kemudian di sini DB sekolah. Kita lihat. Oke, query oke, kita show dulu. Database. Oke. Oke, di sini ada DB sekolah di slave. Kemudian kita cek di sini apakah DB sekolah masuk ke master. Kita show, kita langsung aja show database. Oke, dia nggak masuk. Karena kenapa? Karena master dan slave yang hanya bisa mengedit tabel atau mengedit data di master itu hanya masternya sendiri. Kemudian kalau di slave itu dia bakal ngikutin tabel atau data yang ada di master. Ketika data di slave diubah, entah itu dihapus atau ditambahkan, master nggak akan ngikutin. Ketika master mengubah data, menambah atau bahkan mendelete atau bahkan ya mengolah datanya, itu datanya akan tersinkronasi ke slave-nya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu master akan diikuti oleh slave,
tapi slave tidak akan diikuti oleh master. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Untuk masalah yang tadi, itu tadi ada sedikit error, padahal kita sudah memasukkan tadi, sudah mengganti data di bin-nya di sini, sudah kita ganti tadi menjadi 2. Di ID servernya sudah kita ganti menjadi 2, cuman dia nggak kedeteksi. Kita nggak tahu itu kenapa, cuman kita sudah bisa mengatasinya, yaitu dengan cara kita lihat dulu status ID di master itu berapa, itu 1, karena kita udah deklarasikan atau udah kita konfigurasikan tadi di file my-nya. Kemudian kita, karena di sini 1, kita coba bakal ubah lagi, mungkin dia karena nggak terbaca di file my-nya, kita coba lagi, kita ubah, kita set global server menjadi ID-nya itu menjadi 2. Dan ketika seperti itu, lalu kita start slave-nya, kemudian kita show statusnya, itu dia berhasil terhubung. Karena errornya sudah berhasil teratasi, sudah tidak ada error di sini. Seperti itu. Sebenarnya di sini sering terjadi error, karena mungkin karena seperti itu tadi, itu ada ID-nya dianggap sama, kemudian kadang-kadang itu ada karena kita lupa untuk mengganti posisi ataupun kita lupa posisinya, posisi master statusnya, itu bisa terjadi error juga, itu nggak akan nyambung. Kemudian salah pendefinisian file juga bisa terjadi error. Seperti itu. Jadi masing-masing itu punya penyelesaian masalahnya tersendiri. Itu sebenarnya sudah banyak di internet yang membahas mengenai hal tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dan untuk video selanjutnya mungkin saya akan membahas mengenai replikasi 2 arah, yaitu master to master. Dan untuk kali ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan saya tadi, dan tadi juga ada error, saya minta maaf. Dan saya sudah memberikan solusinya juga, yaitu dengan set global server. Dan akhir kata, sampai jumpa. See you.